Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, pertanda apa ini ya? Sudah deklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024. Dan juga sudah bersafari politik kemana-mana, bahkan ke Sumbar, Aceh, Papua, dan di mana-mana. Tetapi ketika Erick Thohir datang di Sumbar, wow, masyarakat antusias. Bahkan juga tidak ada mobilisasi massa ketika Pak Erick Thohir datang di Sumbar. Bahkan warga juga membandingkan antara kedatangan Erick Thohir dan juga Anies Baswedan. Penyambutannya jauh lebih banyak Erick Thohir. Itu menurut pengakuan warga Sumbar loh. Ini bahkan juga dikomentari oleh Mas Bro. Waduh, warga Sumbar yang menyambut Erick Thohir jauh lebih banyak dibandingkan Anies Baswedan. Nah, setelah saya cari beritanya, memang benar, yaitu dari sini sambutan warga Sumatera Barat saat kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir memang sangat luar biasa. Bahkan jika mau dibandingkan, jumlah massa yang menyambut Erick jauh lebih banyak dari massa yang menyambut Anies Baswedan. Kok bisa ya? Padahal yang digembar-gemborkan sebagai bakal capres 2024 adalah Anies Baswedan. Tetapi yang disambut meriah malah Erick Thohir, yaitu sebagai Menteri BUMN di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Ini kan sangat lucu sekali ya. Menteri Erick langsung disambut warga Sumbar saat turun dari pesawat di Bandara Internasional Minangkabau pada Selasa 20 Desember yang lalu. Hendry mengakui jumlah massa yang datang menyambut Erick Thohir sangat banyak karena parkiran VIP bandara penuh sesak dengan warga yang datang dengan tertib. Jauh lebih banyak, jauh bedanya. Entah fenomena apa ini pula, bahkan yang kegiatannya sehari-hari di bandara bahkan juga mengaku kaget. Entah fenomena apa ini, kata pria yang sehari-hari memang beraktivitas di bandara tersebut. Pengunjung BIM lainnya, Putri, mengaku kaget dengan keramaian tiba-tiba di bandara tersebut. Awalnya dia berpikir ada acara senam massal atau jalan sehat yang digelar PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Ternyata hanya menyambut seorang Menteri BUMN. Bayangkan ketika Anies datang di Sumbar, ada mobilisasi massa, ada juga hadiah-hadiahnya. Tetapi massa yang menyambut Erick Thohir jauh lebih banyak dibandingkan yang menyambut Anies Baswedan. Ini menurut pengakuan dari yang sehari-hari beraktivitas di bandara tersebut. Kira-kira ketika Anies dan Nasdem mendengar berita ini gimana ya? Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira gimana ya? Karena mereka tahu Erick Thohir adalah wapresnya Ganjar. Siap-siap aja lah mereka diazab jadi kera. Mungkin si Wan kebagian lengkuas, tanda-tanda tuh. Fakta berbicara, menyambut menteri ya rame-rame meriah. Kalau menyambut pengangguran kan nggak perlu rame-rame. Ya memang, apalagi Menteri Erick Thohir itu dalam berbagai survei memiliki kinerja yang sangat baik dan bahkan juga digadang-gadang lah menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo ya. Ya semoga saja lah. Memang masyarakat itu tahu sekarang. Masyarakat sudah cerdas-cerdas. Mana yang bisa bekerja dan mana yang cuma obral-obral janji ya. Apalagi kita ketahui program-program Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ya belum terrealisasikan sepenuhnya. Program OKOC di mana? Program DP Rumah 0% di mana? Program stop reklamasi juga di mana? Dan bahkan juga sumur resapan sekarang juga meninggalkan banyak lubang di mana-mana. Itu juga menunjukkan lah bahwa masyarakat lebih cerdas lah dalam memilih presiden untuk meneruskan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sambutan warga Sumatera Barat Sumbar saat kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir memang sangat luar biasa. Bahkan jika mau dibandingkan, jumlah massa yang menyambut Erick Thohir jauh lebih banyak dari massa yang menyambut Anies Baswedan. Menteri Erick Thohir langsung disambut warga Sumbar saat turun dari pesawat di Bandara Internasional Minangkabau, BIM, pada Selasa 20 Desember 2022. Hendry mengakui jumlah massa yang datang menyambut Erick Thohir sangat banyak karena parkiran VIP BIM penuh sesak dengan warga yang datang dengan tertib. Jauh lebih banyak. Jauh bedanya, entah fenomena apa pula ini, kata pria yang sehari-hari memang beraktivitas di seputaran BIM ini. Pengunjung BIM lainnya, Putri, mengaku kaget dengan keramaian. Tiba-tiba di BIM, awalnya dia berpikir ada acara senam massal atau jalan sehat yang digelar PT Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Ternyata hanya menyambut seorang Menteri BUMN. Wah, ramai sekali. Dari luar sudah terlihat banyak orang. Mungkin karena Pak Erick Thohir ini cukup dikenal sebagai pengusaha dan juga menteri yang sangat berprestasi.
Semoga yang dia bawa ke Sumbar ini bermanfaat untuk pembangunan Sumbar, ujarnya. Diketahui, Anies Baswedan datang ke Sumbar 3 Desember yang lalu dengan label calon presiden. Awalnya disebut-sebut antusias warga begitu besar terhadap Anies. Bahkan panitia juga menyiapkan hadiah umroh dan lainnya dalam jalan sehat yang telah dijadwalkan. Namun jumlah massa tak seperti yang digembar-gemborkan. Bahkan saat acara jalan sehat di pantai Padang pun hujan lebat membuat acara urung digelar. Sementara hari ini kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir benar-benar disambut hangat oleh masyarakat Sumbar. Ribuan orang tumpah ruah di VIP Bandara Kebanggaan Urang Awak itu. Teriakan hidup Erick Thohir menggema saat mantan pemilik Inter Milan itu berjalan menemui warga yang telah menunggunya. Kedatangan Erick ke Ranah Minang memang sangat spesial karena terkait dengan proyek-proyek besar pembangunan Sumbar, seperti pembangunan flyover Sitinjauwik. Selain itu juga meresmikan reaktivitas kereta api Maitam di kota Sawalunto dan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding MOU antara PT KAI dengan Pemkat Agam untuk mengatasi kemacetan di Padang Luar. Turut hadir juga menyambut bersama masyarakat anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade, serta sejumlah direksi dan komisaris BUMN yang ada di Sumbar dan di luar Sumbar. Juga terlihat Wakil Gubernur Sumbar, Audi Junaldi, dan Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Wakil Kota Pariaman Jenius Umar, dan Forkopimda lainnya. Dari pantauan di lapangan, warga juga membentangkan spanduk-spanduk dukungan kepada Erick Thohir. Bahkan ada yang menuliskan Erick Thohir for Presiden 2024 dan selamat datang Erick Thohir di Ranah Minang serta lainnya. Selain di parkiran VIP BIM, warga juga menyemut di luar BIM sampai ke flyover menuju bandara. Diketahui Direktur Survei Saiful Mujani Research and Consulting, Denny Irvani, mengungkapkan bahwa hasil survei terbaru pihaknya bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 belum menaikkan elektabilitas Partai Nasdem secara signifikan. Bahkan kata dia, hasil deklarasi dan mobilisasi massa di sejumlah daerah yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan juga belum terlihat. Sejauh ini deklarasi Anies Baswedan itu belum punya dampak menaikkan elektabilitas Nasdem secara signifikan. Kalau survei sebelumnya juga kita peroleh Nasdem di atas 4%, sekarang 3,2%. Kalau ada efek kan mesti ada kenaikan yang konsisten pada Nasdem, kata Denny pada Minggu 18 Desember 2022. Denny juga menegaskan dengan perolehan suara 3,2%, hal membuat Nasdem menempati posisi ke-8 dalam survei SMRC periode ini. Sementara di posisi pertama ada PDIP dengan perolehan 24,1%. Kemudian posisi berikutnya ada Golkar dengan 9,4%, Gerindra dengan 8,9% dan Demokrat dengan 8,9%. Selanjutnya terdapat PKS dengan 6,2%, PKB dengan 6,1%, Perindo dengan 4,6%, Nasdem dengan 3,2%, P3 2,9% dan PAN 1,7%. Sedangkan partai-partai lain seperti PBB, Hanura, Garuda, PSI, Partai Buruh, dan Partai Gelora masing-masing mendapatkan dukungan di bawah 1%. Sementara itu, 20,9% responden lain belum mengetahui pilihan partainya. Namun, dengan hasil survei itu, setiap partai masih memiliki peluang untuk menaikkan dukungan karena ada sekitar 20,9% warga yang saat ini belum menentukan pilihannya. Manajer program SMRC Ahmad menyebut, dibandingkan dengan hasil pemilu 2019, dukungan kepada PDI Perjuangan naik dari 19,3% menjadi 24,1%. Sedangkan elektabilitas Partai Demokrat relatif stabil atau bahkan cenderung naik dari 7,8% menjadi 8,9%. Sementara partai-partai lain yang ada di parlemen, dukungan publiknya cenderung menurun dibandingkan pemilu 2019, kata Saidiman. Sementara itu, partai non-parlemen dengan elektabilitas cukup menonjol di survei SMRC tersebut ialah Perindo dengan perolehan 4,6% suara. Partai-partai non-parlemen di luar Perindo itu relatif belum kompetitif, elektabilitasnya masih di jauh 1%, ujarnya. Hasil survei SMRC tersebut dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode penarikan acak bertingkat. Responden yang dijadikan sampel adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih atau berusia 70 tahun ke atas atau sudah menikah. Survei dengan teknik pengumpulan data wawancara tatap muka itu memiliki toleransi atau batas kesalahan margin of error sekitar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%.
Usai deklarasi Partai Nasdem sebagai calon presiden, Anies Baswedan mulai aktif turun ke beberapa daerah untuk melakukan safari politiknya. Namun kegiatan safari itu dinilai belum beri elektoral ke Nasdem. Hal itu diungkap oleh Direktur Riset SMRC Denny Irvani dalam pemaparan rilis elektabilitas partai politik. Alasan itu didasari karena elektabilitas Nasdem mengalami penurunan hingga 3,2% dibanding survei sebelumnya 4,8%. Adapun angka 4,8% itu didapat dari survei November 2022, sedangkan survei terbaru SMRC ini dilakukan pada 3 hingga 11 Desember 2022 dengan total sampel 1.029 responden. Survei dilakukan dengan memilih sampel secara acak dengan metode multi-stage random sampling. Responden terpilih kemudian diwawancarai dengan tatap muka. Margin of error dari survei ini diperkirakan kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Nasdem berada di urutan ke-8 dengan suara 3,2%. Denny mengatakan suara Nasdem sempat mengalami angka di atas 5% ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres yang diusungnya. Namun ketika Nasdem aktif mempromosikan Anies ke daerah-daerah, suara Nasdem tidak mengalami peningkatan alias menurun. Kita ingat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres pada Oktober, tepat hari ketika deklarasikan kita turun survei seminggu setelahnya, kita peroleh angka 5,4%. Pada saat itu juga emang tidak membuat elektabilitas Nasdem menjadi lebih baik dari 2019. Saat itu kita sebetulnya mendeteksi ada kemungkinan Nasdem mengalami kemajuan, tapi rupanya kenaikan itu tidak berlangsung lama, ujarnya. Setelah momentum deklarasi, walaupun kita lihat pemberitaan Nasdem cukup aktif membawa Anies Baswedan dalam sosialisasi ke berbagai wilayah, tapi dampaknya untuk Nasdem kita tidak melihat ada sesuatu yang signifikan kenaikan suara pada Nasdem, imbuh Denny. Bahkan Menteri Usaha milik negara BUMN Erick Thohir berkunjung ke Sumbar pada Selasa 20 Desember 2022. Warga menyebut masa yang menyambutnya di Bandara Internasional Minangkabau lebih banyak dibandingkan saat kedatangan Anies Baswedan. Seperti pengakuan Hendri yang mengaku melihat kedatangan kedua tokoh tersebut. Jumlah massa yang datang menyambut Erick Thohir sebutnya sangat banyak. Perkiraan BIM penuh sesak. Kayaknya jauh lebih banyak, beda, kata pria yang sehari-hari memang beraktivitas di BIM ini. Warga lain juga Putri mengaku kaget dengan keramaian tiba-tiba di BIM. Awalnya dia berpikir ada acara senam massal atau apalah. Dari luar sudah terlihat banyak orang, mungkin karena Pak Erick ini cukup dikenal sebagai pengusaha dan juga menteri yang sangat berprestasi, katanya. Warga berharap kedatangan di Sumbar bermanfaat untuk pembangunan ke depannya. Kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir disambut hangat oleh masyarakat Sumbar. Ribuan orang tumpah ruah di VIP Bandara Kebanggaan Urang Awak itu. Teriakan hidup Erick Thohir menggema saat mantan pemilik Inter Milan itu berjalan menuju warga yang telah menunggunya sejak lama. Tangan Erick Thohir sendiri cukup spesial karena terkait dengan proyek-proyek besar pembangunan di Sumbar. Kemudian juga diagendakan meresmikan reaktivitas kereta api Maitam di kota Sawalunto dan menyaksikan MOU kerjasama PT KAI dengan Pemkat Agam terkait pengurai kemacetan di luar Padang. Turut hadir pula menyambut bersama masyarakat anggota DPR RI asal Sumbar Andri Rosiade serta sejumlah direksi dan komisaris BUMN yang ada di Sumbar dan di luar Sumbar. Dari pantauan media, warga juga membentangkan spanduk-spanduk dukungan kepada Erick Thohir, bahkan ada juga yang menuliskan Erick Thohir Presiden 2024. Diketahui, puluhan ribu masyarakat akan memeriahkan Jalan Sehat Restorasi di lapangan Citramas Pangkep pada Minggu 11 Desember. Targetnya 80.000 peserta yang hadir. Ketua Panitia Pelaksana Haris Gani mengatakan mereka akan memadati alun-alun kota untuk mengikuti Jalan Sehat yang digelar DPD Nasdem Pangkep. Kemeriahan itu pun lantaran acara tersebut bakal dihadiri calon presiden capres usungan Partai Nasdem. Anies Rashid Baswedan ini akan sangat meriah dan besar, kata Ketua DPRD Pangkep tersebut. Selain itu, kata dia, Jalan Sehat ke sejumlah hadiah disiapkan, mulai dari sepeda motor, sejumlah peralatan elektronik hingga 4 umroh bagi peserta Jalan Sehat, serta 1 unit mobil bebernya. Jalan Sehat yang digagas DPD Nasdem Pangkep ini pun akan menghadirkan petinggi Partai Nasdem yang akan dirangkaikan dengan pelantikan. Antusias masyarakat juga untuk ikut sangat tinggi, jelasnya. Terpisah merespon adanya aksi unjuk rasa penolakan kedatangan Anies Baswedan di Makassar pada Selasa 6 Desember yang lalu. Relawan Anies disusul memastikan tetap mempersiapkan agenda kedatangan Anies Baswedan.
sama sekali tidak mengganggu persiapan. Semuanya tetap berjalan sesuai agenda, kata Ketua Mileni Sulsel, Asri Tada. Direktur Survei Saiful Mujani Riset and Consulting, Denny Irvani, menilai deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden capres di Pilpres 2024 belum menaikkan elektabilitas Partai Nasdem secara signifikan. Hal itu disampaikan Denny dalam rilis survei tren elektabilitas partai pada Desember 2022 secara daring pada Minggu 18 Desember. Sejauh ini deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem itu belum punya dampak kenaikan elektabilitas Nasdem secara signifikan. Menurut Denny, hasil deklarasi dan mobilisasi massa di sejumlah daerah yang dilakukan Nasdem dan Anies juga belum terlihat. Kalau survei sebelumnya juga kita peroleh Nasdem di atas 4%, sekarang 3,2%. Kalau ada efekan, mestinya ada kenaikan yang konsisten pada Nasdem, kata dia. Partai Nasdem sendiri mendapat perolehan suara 3,2%. Hal itu membuat Nasdem mendapati posisi ke-8. Sementara di posisi pertama ada PDIP dengan perolehan 24,1%. Selanjutnya terdapat PKS dengan 62,%, PKB dengan 6,1%, Perindo dengan 4,6%, Nasdem dengan 3,2%, P3 2,9% dan PAN 1,7%. Sedangkan partai-partai lain seperti PBB, Hanura, Garuda, PSI, Buruh, dan Gelora masing-masing mendapatkan dukungan di bawah 1%. Sementara itu 20,9% responden lain belum menentukan pilihan dari partainya. Diberitakan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai capres pemilu 2024 di kantor DPP Partai Nasdem, Gondang Dia, Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober yang lalu. Anies juga telah melakukan safari politik ke sejumlah daerah seperti Aceh hingga Sumatera Utara. Wawancara survei dilakukan pada 3 hingga 11 Desember 2022. Survei ini diikuti 1.220 responden yang dipilih secara acak atau multi-stage random sampling. Adapun responden yang dapat diwawancara secara valid sebesar 1.029 atau 84%, sehingga sebanyak 1.029 responden yang dianalisa.